Kisah Raka dan si Jaga dimulai saat Raka, seorang pemburu muda, menemukan seekor anak harimau yang terperangkap dan terluka di hutan. Tanpa ragu, ia menyelamatkan dan merawat anak harimau itu dengan penuh kasih sayang, memberi nama si Jaga. Meskipun banyak orang di desa yang meragukan keputusan Raka, ia tetap melindungi si Jaga, bahkan ketika para pemburu datang mencari harimau liar. Setelah bertahun-tahun bersama, si Jaga yang telah menua akhirnya meninggal di pelukan Raka. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita simak video ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah seorang pemburu muda yang biasa mencari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayahnya telah lama meninggal dan ibunya jatuh sakit, membuatnya harus bekerja lebih keras. Suatu hari, saat Raka sedang berburu di hutan, ia mendengar suara tangisan samar. Awalnya, ia mengira itu suara burung atau monyet. Namun, saat mendekati sumber suara, ia menemukan seekor anak harimau yang terperangkap jerat. Anak harimau itu terjebak, tubuhnya terluka. Dengan hati-hati, Raka melepaskan jerat itu sambil membelai kepala anak harimau itu. Ia memutuskan membawanya pulang ke gubuknya. Ia tahu, jika dibiarkan di hutan dalam keadaan terluka, anak harimau itu kemungkinan besar akan mati. Raka merawat anak harimau itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makan, membersihkan lukanya, dan memberinya nama, si Jaga. Hari demi hari berlalu, dan si Jaga semakin pulih. Ia mulai bermain di sekitar rumah Raka, bahkan mengikuti pemuda itu ke hutan. Namun, tidak semua orang di desa setuju dengan keputusan Raka memelihara seekor harimau. "Itu binatang buas, suatu hari nanti ia akan menyerangmu," kata seorang tetua desa. Tapi Raka tidak peduli. Ia tahu, si Jaga tidak akan menyakitinya, meskipun ia tumbuh menjadi harimau dewasa yang kuat. Suatu hari, sekelompok pemburu datang ke desa. "Kami mendengar ada harimau liar di sekitar sini," tanya salah seorang pemburu. Raka menggeleng. Ia tahu mereka mencari harimau untuk diambil kulit dan giginya. Ia tidak bisa membiarkan mereka menemukan si Jaga. Saat pemburu itu pergi, Raka cepat-cepat kembali ke rumah dan menyuruh si Jaga bersembunyi. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan kembali. Malam itu, Raka berpikir keras. Ia sadar, selama si Jaga tinggal bersamanya, harimau itu tidak akan pernah benar-benar bebas. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, para pemburu tiba-tiba menyerbu rumahnya. "Kami tahu kau menyembunyikan harimau itu." Raka tidak punya kesempatan untuk lari. Para pemburu itu mengikatnya di pohon dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menunjukkan di mana harimau itu berada. Tiba-tiba, terdengar raungan keras dari dalam hutan. Dari balik pepohonan, muncul si Jaga yang kini sudah tumbuh menjadi harimau dewasa yang gagah. Dengan cepat, si Jaga menerkam para pemburu, membuat mereka ketakutan dan melarikan diri. Raka terkejut sekaligus bersyukur. Si Jaga masih mengingatnya dan datang untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Raka menyadari bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Ia berjanji untuk melindungi hutan dan memastikan bahwa harimau seperti si Jaga tidak akan lagi diburu oleh manusia. Kisah keberanian Raka dan si Jaga tersebar di seluruh desa. Pemerintah pun memberikan penghargaan kepada Raka sebagai penjaga hutan. Ia pun mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga Taman Nasional, tempat ia bisa melindungi harimau dan hewan lain dari ancaman pemburu liar. Kini, Raka menjalani hidup yang jauh lebih baik. Ia tidak hanya menemukan tujuan hidupnya, tetapi juga memahami bahwa hubungan antara manusia dan alam harus dijaga dengan baik. Dan di dalam hutan, si Jaga masih tetap ada, berkeliaran dengan gagah menjaga rumahnya. Lanjutan cerita Raka kini bekerja sebagai penjaga hutan di Taman Nasional yang luas. Tugasnya tidak hanya menjaga hewan liar dari pemburu, tetapi juga memastikan hutan tetap lestari. Suatu hari, saat ia berpatroli, ia menemukan jejak kaki manusia yang mencurigakan. Jejak itu mengarah ke bagian hutan yang seharusnya tidak boleh dimasuki.
Dengan hati-hati, Raka mengikuti jejak tersebut. Ternyata, sekelompok pemburu liar sedang memasang perangkap di sekitar area tempat harimau sering berkeliaran. Mereka membawa senjata dan terlihat lebih berbahaya dari sebelumnya. Raka tahu ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Ia pun kembali ke markas dan melaporkan kejadian itu kepada tim penjaga hutan lainnya. Malam itu, mereka merencanakan penggerebekan. Keesokan harinya, Raka dan timnya kembali ke lokasi tersebut. Mereka bergerak diam-diam, mengamati para pemburu yang sedang bersiap untuk menangkap seekor harimau besar. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, dari dalam hutan muncul si jaga. Kali ini bersama sekelompok harimau lainnya. Para pemburu panik. Harimau-harimau itu sangat gesit dan menyerang dengan strategi yang terkoordinasi. Raka dan timnya segera bergerak membantu menangkap para pemburu yang ketakutan. Sejak saat itu, Raka dan timnya semakin giat menjaga hutan. Ia juga mulai mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya menjaga alam dan melindungi satwa liar. Kini, Raka tidak lagi sekadar seorang pemuda yang hidup sederhana. Ia telah menjadi pelindung hutan, seseorang yang dihormati banyak orang. Dan di hutan, si jaga tetap ada, menjaga keseimbangan alam. Setiap kali Raka berpatroli, ia terkadang melihat sekilas bayangan harimau besar di antara pepohonan. Meskipun mereka tidak selalu bertemu, ia tahu bahwa ikatan mereka akan selalu ada. Karena di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Persahabatan sejati antara manusia dan alam. Bagian penutup yang mengharukan tahun-tahun berlalu dan Raka tetap menjadi penjaga hutan, mengabdikan hidupnya untuk melindungi alam. Suatu hari, saat ia berpatroli, ia menemukan si jaga terbaring lemah di bawah pohon. Harimau tua itu sudah tidak segesit dulu. Raka berlutut di sampingnya, membelai kepala harimau itu dengan lembut. "Kau sudah bertahan dengan baik, kawan," bisiknya dengan suara bergetar. Si jaga menghela napas perlahan, lalu menutup matanya untuk terakhir kali. Air mata jatuh di wajah Raka. Harimau yang pernah ia selamatkan, yang pernah menyelamatkannya, kini telah pergi. Namun, Raka tahu warisan si jaga akan tetap hidup. Ia akan terus menjaga hutan demi semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Kisah seorang pemuda yang menyelamatkan anak harimau pun selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.